5 pemain naturalisasi yang bakal jadi andalan Sintayong di Piala Asia 2023. Ya, timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia 2023 usai menjadi salah satu runner-up grup terbaik di kualifikasi. Pencapaian ini bersejarah bagi skuad Garuda, julukan timnas Indonesia, karena mengakhiri penantian 16 tahun berlaga di Piala Asia. Kini, usai lolos ke Piala Asia 2023, timnas Indonesia berpeluang masuk grup neraka. Kehadiran pemain terbaik dan berkualitas pun penting bagi timnas Indonesia demi mendulang hasil manis. Sang pelatih timnas Indonesia Sintayong pun diyakini akan turut mengandalkan jasa pemain naturalisasi kala berlaga di Piala Asia 2023. Siapa sajakah mereka? Berikut 5 pemain naturalisasi yang bakal jadi andalan Sintayong di Piala Asia 2023. 5. Ada Mark Klok. Di urutan kelima ada Mark Klok. Usai bekerja apik di kualifikasi Piala Asia 2023, pemain yang membela Persib Bandung ini diyakini akan kembali dipanggil Sintayong bermain di Piala Asia 2023. Di kualifikasi Piala Asia 2023 sendiri, Mark Klok tampil militan dalam membantu menjaga pertahanan timnas Indonesia. Dia juga turut memainkan peran dalam usaha skuad Garuda membangun serangan. Bahkan Mark Klok menjadi aktor penting dalam kemenangan mengejutkan timnas Indonesia atas Kuwait dengan skor 2-1. Dia mencetak gol penyama kala itu. 4. Stefano Lillipali. Kemudian ada Stefano Lillipali, pemain naturalisasi yang satu ini juga diyakini akan jadi andalan Sintayong di Piala Asia 2023. Di kualifikasi Piala Asia 2023, Sintayong pun sudah menunjukkan kepercayaannya kepada Lillipali. Dia menurunkannya sebagai starter kala timnas Indonesia menang atas Kuwait dengan skor 2-1. Meski Lillipali belum berkontribusi langsung terhadap gol timnas Indonesia, dia diyakini tetap mendapat kepercayaan dari Sintayong di Piala Asia 2023. 3. Sandy Walsh. Lalu ada Sandy Walsh, pemain yang satu ini masih dalam proses naturalisasi. Namun dengan prosesnya yang hampir rampung dilakukan, Sandy Walsh bisa tersedia membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. 2. Saine Patinama. Sama seperti Sandy Walsh, Saine Patinama juga kini masih dalam proses naturalisasi. Namun dia diyakini bisa menjadi pilihan Sintayong dalam membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. 1. Jordi Amat. Terakhir ada Jordi Amat. Dia juga memiliki nasib yang sama dengan Saine Patinama dan Sandy Walsh, yakni sedang dalam proses naturalisasi. Jordi Amat juga diyakini akan menjadi andalan Sintayong dalam mengawal lini pertahanan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sebab sahabat pemain Barcelona, Sergi Roberto ini punya pengalaman apik dalam dunia sepak bola. Kini dia bermain di klub Belgia Kasyupen. Sebelumnya Jordi Amat tercatat pernah membela sejumlah klub di Spanyol seperti Espanyol, Rayo Vallecano hingga Real Betis. Dia juga pernah bermain untuk Swansea City. Banyak kelebihan 3 pemain naturalisasi setelah dites medis, bukti pilihan tepat Sintayong untuk timnas Indonesia. Ketua PSSI Muhammad Iryawan menilai Sintayong memberikan bukti tepat memilih 3 pemain naturalisasi yang akan membela timnas Indonesia. 3 pemain keturunan tengah diproses naturalisasinya untuk bisa membela timnas Indonesia. Mereka adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Saine Patinama. Sejatinya 3 pemain yang di atas itu diproyeksi sudah bisa tampil kala timnas Indonesia mentas di kualifikasi Piala Asia 2023. Bahkan Jordi dan Sandy telah ikut berlatih bersama Sintayong sebelum laga FIFA Matchday melawan Bangladesh pada 1 Juni 2022 lalu. Akan tetapi rencana itu urung terwujud karena proses naturalisasi yang belum beres. Ketua PSSI Muhammad Iryawan sedikit memberi gambaran sejauh mana proses naturalisasi 3 pemain untuk timnas Indonesia. Sekarang surat-surat sudah lengkap, ada di Kemenkumham. Mungkin nanti dikirim ke Mensesnek dan diproses ke DPR, Presiden, dan sebagainya, kata Iryawan. Dilansir dari YouTube Prestige Production yang tayang pada 17 Juni 2022. Yang jelas mereka sudah siap bergabung dengan kita, timnas Indonesia. Yang jelas kita tunggu, mereka siap bermain di timnas Indonesia, tambahnya. Lebih lanjut, Iryawan mengatakan Sintayong memberi bukti bahwa tak salah memilih 3 pemain naturalisasi tersebut. Hal ini karena menurut Iryawan kondisi 3 pemain sangat bagus setelah dites medis.
Setelah dicek oleh medical center kita, banyak kelebihan pada mereka ya, kata Iriawan. Sintayong saya pikir tak salah memilih mereka, karena kewenangan untuk memilih pemain naturalisasi bukan di saya, tetapi di pelatih, tambahnya. Sementara itu pelatih timnas Indonesia Sintayong mengisyaratkan membutuhkan pemain naturalisasi untuk Piala Asia 2023. Dengan tambahan 3 amunisi tersebut, Sintayong percaya timnas Indonesia bisa lebih kuat saat berlaga di Piala Asia 2023 mendatang. Dengan pemain naturalisasi akan lebih kuat daripada ini. Mulai dari sekarang bukan hanya mengikuti turnamen, tapi juga menjadi tim bisa bersaing dengan yang ada di Piala Asia. Sistem PSSI berkembang dan positif, kata pelatih asal Korea Selatan tersebut saat ditemui Kamis 16 Juni 2022. Timnas Indonesia catatkan kenaikan peringkat FIFA tertinggi di ASEAN hanya dalam 9 bulan. Timnas Indonesia catatkan kenaikan peringkat FIFA tertinggi di ASEAN hanya dalam rentan waktu 9 bulan. Catatan bulan Juli 2022 diambil berdasarkan perkiraan yang dirilis situs Footy Ranking. Sementara untuk periode September 2021 hingga Maret 2022 langsung diambil dari peringkat resmi FIFA. Peringkat FIFA Indonesia turun drastis hingga ke level 175 pada bulan September 2021. Hal ini karena hasil negatif di 3 laga resmi pertama Sintayong untuk timnas Indonesia. Saat itu Indonesia kalah 2 kali atas Vietnam dengan skor 0-4 dan Uni Emirat Arab dengan skor 0-5, serta hanya mampu imbang atas Thailand dengan skor 2-2. Usai hasil negatif tersebut, timnas Indonesia perlahan menemui jalur terbaiknya usai menang 2 kali di play-off kualifikasi Piala Asia 2023. FIFA Matchday hingga berhasil lolos ke Piala Asia 2023. Berikut perbandingan ranking FIFA negara Asia Tenggara dari September 2021 hingga Juni 2022. Di posisi 97 Vietnam turun 2 posisi. Thailand berada di peringkat 111, naik 11 posisi. Di 133 Filipina turun 8 posisi. Malaysia menduduki peringkat 147 dengan naik 7 posisi. Indonesia di posisi 155 naik 20 posisi. Di posisi 158 ada Myanmar dengan turun 11 posisi. Singapura berada satu tingkat di bawah Myanmar yaitu 159 naik 1 posisi. Jauh di bawah 174 ada Kamboja naik 4 posisi. Laos di 183 naik 3 posisi. Posisi 190 ditempati oleh Brunei Darussalam tertahan. Dan terakhir Timor Leste naik 4 posisi menjadi di posisi 198. Segini hadiah uang tunai yang bisa diterima timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia bisa menerima guyuran hadiah uang tunai jika mampu melaju jauh di Piala Asia 2023. Bonus yang diterima bahkan bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Baru-baru ini timnas Indonesia mampu memastikan kelolosan ke Piala Asia tahun depan. Tim asuhan Sintayong dapat merebut 1 tiket melalui jalur runner-up terbaik di babak kualifikasi. Pencapaian tersebut begitu mengesankan, pasalnya timnas Indonesia selalu absen tampil di ajang tersebut dalam 15 tahun terakhir. Penampilan terakhir skuad Garuda di Piala Asia adalah pada edisi 2007. Oleh sebab itu, keberhasilan itu menimbulkan euforia bagi pencinta sepak bola tanah air. Timnas Indonesia pun diguyur bonus sebesar 2 miliar rupiah berkat keberhasilan tersebut. Namun demikian, nominal itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan bonus uang tunai yang diterima timnas Indonesia jika mampu melangkah jauh di Piala Asia 2023. Nominalnya bahkan mencapai puluhan miliar rupiah. Dilansir dari Harian Metro, Minggu 19 Juni 2022, tim yang mampu melaju ke babak semifinal akan mendapatkan bonus uang tunai sebesar $1 juta Amerika Serikat atau setara dengan 14 miliar rupiah. Jumlah tersebut tentunya sangat besar, namun timnas Indonesia berpeluang mendapatkan bonus yang lebih besar lagi andai mampu melaju ke babak final. Tim yang meraih posisi runner-up akan menerima $3 juta Amerika Serikat atau setara dengan 44 miliar rupiah. Sementara itu juara Piala Asia 2023 akan meraih $5 juta Amerika Serikat atau sebesar 74 miliar rupiah. Pelatih Sintayong diharapkan mampu mempersiapkan tim dengan baik jelang Piala Asia 2023. Dengan demikian timnas Indonesia bisa berbicara banyak di turnamen bergengsi Asia tersebut.
30 pemain ikuti pemusatan latihan Timnas U19 di Jakarta. Pelatih Sintayong memanggil 30 nama pemain untuk pemusatan latihan atau TC di Jakarta untuk persiapan mengikuti Piala AFF U19 pada 2 hingga 15 Juli mendatang. Seluruh pemain akan menjalani latihan mulai Senin 20 Juni di Stadion Madia, Jakarta. Sebelum mengikuti Piala AFF U19, Garuda Nusantara akan disiapkan sejumlah uji coba lokal. Alhamdulillah, mulai hari ini persiapan tim U19 untuk mengikuti Piala AFF U19 dimulai. Turnamen ini bagus untuk mengasah kemampuan dan tolak ukur perkembangan pemain sebagai persiapan mengikuti kualifikasi Piala AFF U20 dan tentunya Piala Dunia U20 tahun depan, kata Iriawan. Pada ajang Piala AFF U19, Indonesia berada di grup A bersama Vietnam, Thailand, Filipina, Myanmar, dan Brunei Darussalam. PSSI pun menyiapkan venue 2 tempat untuk ajang ini, yakni Stadion Patriot Candrabaga Bekasi dan Stadion Madia Senayan Jakarta. Kami berharap Garuda Nusantara mampu meraih hasil maksimal di turnamen ini. Semoga pemain terus fokus, disiplin, kerja keras, dan berjuang maksimal, tambah Iriawan. Sementara itu, striker tim U19 Indonesia, Hoki Caraka, menyatakan bahwa dirinya sudah siap mengikuti turnamen ini. Apalagi mereka baru saja digembleng di turnamen Toulon 2022 di Prancis pada akhir Mei hingga pertengahan Juni ini. Semoga kami mampu meraih hasil maksimal di Piala AFF U19 2022, apalagi kami bermain di Indonesia. Saya dalam kondisi oke dan tidak ada masalah. Turnamen ini juga sebagai ajang pembuktian kemampuan kami sebelum mengikuti kualifikasi Piala AFC U20 dan Piala Dunia U20, kata Hoki. Berikut daftar 30 pemain tim U19 Indonesia TC Jakarta.